sifati Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mutaqallilan kang merdi-merdi ngidikaken. Di Kanjeng Nabi niku selalu meminimalisir dari kesenangan-kesenangan urusan dunia. Min amtiati dunia sangin pira-pira bondo dunia kulihas kabehane dunia macam apapun beliau menghindar, seminimalisir, sangat diminimalisir kecuali hal-hal yang sangat dibutuhkan. Sangat bukan kata dibutuhkan itu kalau tidak melakukan kesulitan, bukan kata butuh seperti yang terjadi di masyarakat. Aku butuh. Butuh itu bukan butuh itu hajat bahasa Arabnya yang arti dalam istilahnya adalah buluhu ila hadin bi khaisul lam yatanawal lam yahlik wa lam yakrub ilal halak lakin fihi masyaqqah. Suatu kondisi atau mencapai pada kondisi yang andai kata tidak mendapatkannya tidak sampai mati atau sampai mendekati mati, akan tetapi terjadi masyaqqah, terjadi kesulitan, itu namanya hajat. Selama tidak sampai terjadi kesulitan, Kanjeng Nabi selalu memperkecil volume di dalam mendapatkan dunia. Bahkan oleh Allah Ta'ala ditawarin agar wadin jurang di Mekah itu dijadikan emas dan perak untuk kepentingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menolak, malah justru mengatakan, saya senang lapar satu hari, kenyang satu hari. Lapar satu hari, kenyang satu hari. Biar ketika saya lapar bisa sabar dan ketika saya kenyang bisa mensyukuri nikmatnya. Itu keinginan Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi tidak pernah namanya kenyang 2 hari berturut-turut. Bahkan kemarin dikatakan terjadi 1 bulan atau 2 bulan rumahnya tidak bisa menyalakan api. Berarti tidak pernah masak. Ya dari biaya seadanya. Itulah sifat Kanjeng Nabi. Kalau sekarang al-ulama warasatul anbiya, ya tentunya harus mewarisi sifat Kanjeng Nabi untuk memperkecil volume dalam mendapatkan dunia. Ada orang ulama kok seneng nangge dunia, niku berarti ya ulama dunia ngono ae ya. Bukan ulama akhirat. Waqat atahu lan teman-teman paring ing Kanjeng Nabi sapa Allah mafatihah khazainil ardi kulliyah. Padahal Allah telah memberikan kepada Rasulullah mafatihah khazainil ardi ing pira-pira kuncine gedunge bumi kuliah sakabehane mafatih. Rasulullah Allah Ta'ala telah memberikan kontaknya semua gedung dunia kepada Rasulullah. Ingin apapun sakjek langsung mendapatkan. Tapi seperti itu tidak ingin mendapatkan. Fa'aba mongko nolak sapa Kanjeng Nabi ayak balaha ingin nrimo sapa Kanjeng Nabi mafatih. Allah Ta'ala menawarin kepada Rasulullah agar kuncinya gedung bumi ini akan diberikan dia. Ingin harta karun, ingin emas, ingin perak, ingin apa? Saya kasih kuncinya kamu Muhammad. Dia tidak mau, malah menolak untuk menerimanya. Waqtarolan milih sapa Kanjeng Nabi al akhirat ing akhirat alayya ngalaraken ing atase mafatih, malah justru beliau mendahulukan akhirat daripada kunci dunia. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakhsifu nambal sapa Kanjeng Nabi nak lahu ing sandali Kanjeng Nabi biati kelawan astone Kanjeng Nabi al kalimati kang mulya. Di Kanjeng Nabi niku nambeli sandalnya dengan tangan mulianya sendiri, gak menyuruh kepada tukang jahit, dijahit sendiri.
wayar ko ulan nambal sapa Kanjeng Nabi saubahu ing dodote Kanjeng Nabi, jahit pakaiannya sendiri yang robek dijahit. Wadil wahulan timbone Kanjeng Nabi, timbone sing bedah ditambal sendiri. Bahkan wayah libulan ngepuh sapa Kanjeng Nabi syatahu ing wedhuse Kanjeng Nabi, ya ngepuh susu dari kambing Itawa. Wayah tim wayu wayaflilan ngresi sapa Kanjeng Nabi saubahu ing dodote Kanjeng Nabi. Ati Kanjeng Nabi nggih cuci sendiri, masak sendiri, ngepuh susu sendiri, lho kaya ngoten niku Kanjeng Nabi. Jadi seperti Mbah Jin niku dulu juga gitu, cuci sendiri. Bahkan ketika putranya sakit, ketika kompol malam langsung dicuci. Tidak ada barang yang kotor sampai pagi, itu tidak ada. Selama dia masih bisa dilaksanakan sendiri. Wayak dimulan ngeladeni sapa Kanjeng Nabi ahlahu ing keluargane Kanjeng Nabi, garwane niku diladeni karo Kanjeng Nabi. Wa nafsahulan ing awak dhewe Kanjeng Nabi, dirinya juga diladeni sendiri. Wayah milulan gawa sapa Kanjeng Nabi ma ashabi sertane sahabate Kanjeng Nabi ala bina ing boto mentah bibina il masjid ing dalem bangun masjid. Ketika bangun masjid Kanjeng Nabi ikut mikul, ikut nyunggi boto mentah, padahal boto sing digawe ten masjid ikono niki gede botone. Niku disunggi Kanjeng Nabi ikut mengambilin untuk musungin. Untuk ikut mindahin botol-botol bata-bata itu sendiri. Masya Allah, tidak hanya perintah laksanakan, dia tidak ikut serta enggak. Itulah sifatnya Kanjeng Nabi. Bahkan waya udulan ngendangi sapa Kanjeng Nabi. Ngendang itu ninjoni niku menjenguk niku ya menjenguk, nyambangi. Al-marido ing wong kang lara, ketika ada orang sakit dia meninju, dia menjenguk. Wayah miyahulan melindungi sapa Kanjeng Nabi ing marid mimasa ing perkara yudhi kang larakaken apa mah ing marid. Dan Kanjeng Nabi telah melindungi, menjaga jangan sampai orang sakit itu malah justru merasa sakit. Mulane ngendangi orang sakit jangan lama-lama, kecuali orang yang memang dijadikan hiburan oleh orang yang sakit. Karena kalau ngendangin orang sakit terlalu lama, yang sakit malah justru bosan, apalagi ingin tidur tidak bisa, digangguin terus, ini malah justru menyakitkan. Wa yashhadulan hadir sapa Kanjeng Nabi al janazata, lek ana wong mati juga hadir dalam jenazah. Wa yamsilan lumaku sapa Kanjeng Nabi ma'al milati sertane pira-pira rondo. Beliau juga berjalan sama rondo-rondo, janda-janda, jalan kaki bersama janda-janda biasa. Wal masakini lan piro-piro masakini, orang-orang miskin, berjalan sama orang-orang rendah, orang-orang miskin, orang yang ekonominya lemah. Orang ekonominya lemah itu termasuk orang bikin bata, ekonomi ini lemah, bikin genteng, ekonomi ini lemah, bikin maron, ekonomi ini lemah. Itu orang-orang yang ekonomi ini lemah. Termasuk petani-petani di ekonomi ini lemah, karena nggak ada lemah gak makan dia.
wa du'afa ilan pira-pira wong kang apes-apes. Apes-apes itu orang yang apa itu kalau sekarang destabilitas, orang-orang yang ekonominya lemah sekali. Wa yujibulan nyembadani niku nekani sebab Kanjeng Nabi man ing wong da'ahu kang ngundang sapa man ing Kanjeng Nabi. Ketika diundang oleh masyarakat selalu hadir, baik min ghaniyin saking wong sugih ya hadir, au fakirin tu wong fakir ya hadir. Sing teka wong sugih ya hadir, sing teka wong fakir ya hadir. Sing ngundang wong sugih ya hadir, sing ngundang wong fakir ya hadir. Audani ini ta wong asor. Misale wong kepet-kepet wong rapati wudu sing ngundang ya teka. Au syarifin ta wong kang mulya, pejabat-pejabat sing ngundang ya datang. Dadi sing ngundang Pak Kultomat ya datang, Pak Camat ya datang, pejabat juga datang. Bakul S ya datang, Bakul Kades ya datang, DRS juga datang. Tukang amen juga datang, Bapak Damen juga datang, Presiden juga datang. Bahkan yang ditimbali diundang sinden juga datang. Tapi dulu tidak ada sinden. Sinden itu mesti digawe kanden. Nah niku sinden Wala yaktakirulan ora tau ngino-ngino. Ngino-ngino niku meremehkan sapa Kanjeng Nabi. Meremehkan niku menghina. Menghina niku mengecilkan. Menganggap orang kecil, menganggap orang remeh. Akhadan ing sapa wae wong siji. Ing wong sapa wae. Satu orang pun tidak pernah Rasulullah itu meremehkan. Karena siapapun orangnya, rendah atau tidak, itu ada yang membuat, ada yang membuat, yakni Allah Ta'ala. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku iza masyain dalam marikane lumaku sapa Kanjeng Nabi ma'ashabi sertane sahabat Kanjeng Nabi. Bahkan maka ana sapa Kanjeng Nabi sapa sahabat iku yamsuna lumaku sapa sahabat benayatin dalam ngarepe Kanjeng Nabi. Bahkan ketika bersamaan sahabat itu bukan Kanjeng Nabi tidak di depan terus dikawal oleh sahabat, enggak, biasa. Sahabat berjalan di depannya, Rasulullah di belakangnya, itu biasa. Wa Kanjeng Nabi ku khalfam dalam burine sahabat. Nah, sahabat yang waktu niki belum ngerti tata krama karena masih barusan masuk Islam ya. Seperti teman biasa gitu saja. Wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi ta'u dhahri lil malaikat. Ta'u ninggalo sira dhahri ing geger ingsun lil malaikati maring malaikat. Biar di belakang saya malaikat aja, enggak usah kamu. Kamu di depan, belakang saya biar malaikat. Ngono lho. Waliyadza krono are mengkono yaqulu ta'udhul malaika yuqalu den ucapaken bil hadis apa ana temesri Kanjeng Nabi ku yasuku ngiring sapa Kanjeng Nabi ashabahu ing pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Jadi ketika berjalan itu bukan sahabat mengawalnya tapi Kanjeng Nabi menggiring sahabat-sahabat seperti halnya menggiring bebek. Lah orang yang menggiring bebek itu etik-etik termasuk apa namanya pinjai itu kan ya di belakang orang di depan. Termasuk orang-orang yang menggiring kambing itu orangnya juga di belakang, yang digiring di depan. Nah Kanjeng Nabi ketika berjalan dengan sahabat, beliau niku sing giring para sahabat, berarti mengiring. Beliau di belakang, sahabat di depan, di belakang Rasul malah justru para malaikat. Wayam silan lumaku sapa Kanjeng Nabi khafian kalikan ngodok niku ndak sandalan. Ndak sandalan. Kalau sekarang apa jenenge ya? Ngodok. Wow. Ya surah sandalan itu aja. Kanjeng Nabi berjalan biasa ndak jalan. Lamba mutanailan juga sandalan biasa enggak sandalan
biasa. Wayu masilan barangi lumaku sapa Kanjeng Nabi ashabahu ing pira-pira sahabat Kanjeng Nabi furoda halijen jamaatan lan hali jamaah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga berjalan bersama sahabat, baik sahabat itu sendirian atau sahabat itu rombongan, dia selalu bersamaan luas dengan para sahabat. Bahkan lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakudu lungguh sapa Kanjeng Nabi tarotan al-qurfaso ing amat tingkrang jigang. Jadi jigang bertingkrang. Kanjeng Nabi juga kadang ya duduk bertingkrang ngoten. Jadi bertingkrang apa tangan kakinya dan biasa ngoten. Bertingkrangan ngoten jigang. Watarotan mutarobian lan kadang lan dalam siji waktu mutarobian silo yasilun seperti kamu itu silo yasilun kadang petingkrangan ngene ku jigang kadang yo yasilun silo silo dengan silau sudah berbeda tapi silo marakno silau wa mutakian lan leliangan do sendenan bi auqatin ya kadang ya leliangan itu enak-enak santai lungguh karo senden kaya ngene leliangan. Tapi orang ngantukan. Bi auqatin dalam pira-pira waktu. Wa fi kasirin lan dalam akeh minal auqat muhtabiban. Kang muhtabiban kalikang asor muhtabian kalikang ason-ason biati kelan ason ikan Nabi biati ason-ason ngeten iki rene. Ati ora go ngeten iki ya. Nah, ya biasa kan Nabi ngeten iki kadang ya senden, kadang ya jigang, kadang ya yasilun, silo, biasa kan iku. Waya jlisulan nunggu sapa Kanjeng Nabi alal ardi ngatasi bumi. Kadang ya langsung ngesot apa kelesotan ndak usah pakai tikar. Tidak pakai alas tikar. Wa alal hasiri lan ing atase kelasa. Apa kelasa? Apa kelasa? Tikar, kalau kelasa. Jadi kadang di atas tikar, lemean, kadang juga tidak pakai lemek langsung di tanah menukai. Tapi di Mekah di Arab itu tanahnya keras-keras, seperti batu-batu itu. Waya jrisulan tunggu sapa Kanjeng Nabi alal wal khasir wa alal bisat lan ngatasi lemek. Nah, gue lemekan koran apa lemekan apa, tapi enggak ada koran waktu dulu. Walama qadimalan dalam hari kalane sawan alai ngatasi Kanjeng Nabi sapa Adyub bin Hatim. Aku mongko ngundang sapa Kanjeng Nabi cilaman cili maring dalam Kanjeng Nabi. Tapi ketika Kanjeng Nabi duduk pada bumi enak-enakan ini guys, santai ketika ada tamu enggak disemoni di situ mari-mari diajak ke rumah. Jadi kalau kamu duduk di tepi jalan di depan rumah bahkan ada tamu jangan ditemuin di depan rumah ya mari ke rumah. Mari ke rumah. Nah, ini Kanjeng Nabi ketika duduk di atas bumi tanpa tikar atau kadang bertikar, tiba-tiba ada tamu yang namanya Adi bin Hatim diajak ke rumahnya. Fa'alqat mongko nibaaken ilai maring Kanjeng Nabi sapa al-jariyatu jariyah wisadatan ing bantal yajrisu kang lungguh sapa Kanjeng Nabi alaiha ing atase bantal. Faja'alaha mongko dadekna sapa Kanjeng Nabi ing bantal ing wisadah baina dalam antara Kanjeng Nabi wa baina Adiyin dan ing dalam antarane Adi bin Hatim. Wa jalasa lan nunggu sapa Kanjeng Nabi alal ardi ngatasi bumi. Astagfirullah. Ketika dikasih bantal agar supaya beliau duduk, malah justru bantal itu diberikan kepada Adi, terus dia sendiri duduk di atas tanah. Masya Allah. Ini kutawaduknya Rasulullah. Jangan sampai kita meniru salah paham
Berarti tidak usah kita hormati Rasulullah, senangannya duduk biarkan saja. Ini orang yang tidak benar. Wa jalasa nunggu sapa Kanjeng Nabi alal ardi. Kala adiyu Arab tuan ngerti ingsun ana temusine Kanjeng Nabi kula isa ora ana sapa Kanjeng Nabi bimalikin raja. Saya tahu memang Kanjeng Nabi itu bukan raja yang sehingga harus duduk di atas kursi persinggahan. Kursi persinggahan. Jadi Kanjeng Nabi itu bukan raja yang memang harus duduk